Selamat siang teman-teman. Salam dari Kota Malang dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, saya sekarang sedang berada di kawasan Pecinan, Kota Malang. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dan mengulik hal-hal menarik di kawasan Pecinan, Kota Malang. Nah, tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Kelenteng En Angkyong. Ya, ini adalah salah satu bangunan tertua ya di Kota Malang dan sudah menjadi cagar budaya juga. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Ya, saya sedang melaporkan dari kawasan Pecinan, Kota Malang secara live. Ini Kelenteng En Angkyong ini berada di Jalan Marta Dinata nomor 1 ya, salah satu jalan protokol di Kota Malang. Nah, kita masuk yuk teman-teman. Nah, ini suasana kelentengnya. Jadi Kelenteng En Angkyong ini sendiri artinya adalah istana keselamatan dalam keabadian Tuhan ya. Kira-kira seperti itu ya. Menarik sekali artinya ya. Nah, ini salah satu bangunan yang tertua juga di Kota Malang, teman-teman. Nah, kalau kelenteng ini sendiri sudah berusia hampir 2 abad. Hampir 2 abad dan kabarnya ini kelenteng ini bisa berdiri berkat jasa salah satu letnan ya. Letnan namanya Kui Sam Hui kalau nggak salah ya. Dia dari Sumeneb, orang letnan keturunan Tionghoa dari Sumeneb ya yang membangun kelenteng ini. Nah, ini kelenteng ini sendiri teman-teman sangat besar. Dewa utamanya adalah Dewa Bumi. Ini dewa utamanya ya. Ya, Dewa Bumi, tapi di sini juga ada 12 dewa ya, Pak? Iya, 24. Oh, ada 24 ini. Ini juga yang unik nih, ada lampu. Ada lampu ini nih, lampu gantung kristal seperti ini. Biasanya saya tidak menemukan lampu kristal seperti ini. Nah, oke, kita akan lihat sedikit bagian dalamnya. Nah, biasanya kalau di kawasan Pecinan itu sendiri di berbagai kota bisa ditandai dengan keberadaan kelenteng ya, teman-teman ya. Nah, biasanya juga kalau kelenteng itu di kawasan Pecinan juga menjadi pusat perekonomian ya. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ada apa saja di sekeliling kawasan Pecinan ini. Nah, ini ternyata banyak sekali ya lampu-lampu hiasnya. Ini kayaknya mungkin keunikan dari kelenteng ini ya, karena saya sudah banyak ke berbagai kelentengnya di berbagai kota, tidak menemukan lampu gantung kristal seperti ini, chandelier ya. Nah, ya, megah sekali teman-teman kelentengnya. Jadi kawasan Pecinan sendiri ya, itu terbentuk karena politik divide et impera kolonial Belanda ya, saat itu di abad 18 ya, setelah peristiwa geger Pecinan di Jakarta, di Batavia maksudnya. Jadi waktu itu pemerintah kolonial Belanda ingin memisahkan kawasan-kawasan berdasarkan etnis dan suku tertentu ya. Jadi etnis kayak Tionghoa dipisah ya, etnis Arab dipisah ya, etnis pribumi dipisah, dan begitu pula seperti di Kota Malang ini ya. Terbentuknya kota Pecinan seperti itu. Oke, nah itu sekilas dari kawasan sekilas suasana kelentengnya. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ada apa saja di kawasan ini. Nah, di sini Kelenteng En Angkyong ini juga menjadi tempat ibadah dari 3 agama ya teman-teman ya. Ada Buddha, Taoism, dan Konghucu. Dan sebelah situ ya wiharanya. Ini gerbangnya sangat megah ya. Oke. Nah, ini udah Pak, makasih banyak. Ya. Ya, ini kawasannya berada di kawasan Pecinan ini di Jalan Marta Dinata nomor 1. Nah. Ada apa lagi ya? Kita mau lihat. Nah, ini juga yang unik ya. Karena ini kawasan Pecinan nih teman-teman. Jadi tadi saya lihat tuh di seberang jalan ya. Di seberang jalan ada yang menjual pernak-pernik lampion ya.
pernak-pernik lampion dan baju-baju, ya baju-baju Cheongsam. Ya itu di pinggir jalan ya. Wah, aku lagi pas lampu merah sini. Nah, ya itu di situ ya. Nah, ini pernak-pernik yang biasanya kita jumpai di pecinan-pecinan. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan lagi ke kawasan pecinan. Ya, walaupun ini virtual tour, ya. Biasanya saya melakukan seperti ini berjalan kaki ya. Tapi karena di Malang ini kendaraan yang juga sangat ikoniknya adalah Bentor. Ya, maka saya akan naik Bentor. Ini Bapak yang tadi bukan yang saya pesan. Ayo. Mana barangnya? Nggak ada. Kesana aja langsung. Kita akan naik Bentor. Ya. Kita akan naik Bentor. Saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke... Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk belok ke kanan itu ya. Nanti dengan Bentor. Tapi kalau kita ke arah kiri, itu jalan pasar besar. Ayo Pak. Jalan pasar besar ini, itu juga disebut pecinan ya. Di situ emang ada pasar besar ya, kayak pasar apa ya? Pasar pusat gitu ya. Di kawasan itu tulisannya kawasan pecinan. Nah, oke, kita akan naik Bentor. Ya, oke. Kita mau kemana? Nah, saya sudah lama nih nggak naik Bentor seperti ini ya. Saya terakhir kali naik Bentor seperti ini di Medan ya, di kota Medan ya. Beca motor. Beca motor. Jadi tenaganya sekarang bukan tenaga manusia lagi, tapi dengan tenaga motor. Teman-teman, kalau yang sudah menyimak, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita akan menuju ke arah namanya Pasar Kebalen. Pasar Kebalen itu kalau di sini dikenalnya banyak pedagang-pedagang dari Madura ya teman-teman ya. Nah, boleh tahu nih teman-teman yang sedang menyimak video ini, boleh disebutkan dari kota mana saja biar saya kenal, mungkin bisa tulis di kolom komen dari kota mana saja teman-teman berasal, dan mungkin bisa di-share apakah di kotanya masing-masing juga ada pecinan. Nah, kalau saya sendiri senang sekali teman-teman mengeksplor beragam pecinan ya di berbagai kota. Nah, biasanya kawasan pecinan itu menjadi saksi sejarah komunitas etnis Tionghoa telah eksis ya ratusan tahun ya dengan berbagai macam dinamika kehidupan. Nah, sekarang ada tempat spesial yang saya mau ajak teman-teman untuk mampir. Kenapa ini spesial? Nah, ini ada sebuah toko. Nah, itu tadi yang kita lewatin sebelah sana, tadi ada Pasar Kebalen. Jadi saya lupa bilang. Nah, Pasar Kebalen, pasarnya banyak yang orang Madura. Nah, ini ada satu toko kedai kopi yang unik sekali. Sebentar, saya bayar dulu. Bali, Pak? Oh, enggak ada. Oh, sebentar. Nah, ini namanya toko kopi. Toko kopi Rase. Ini toko kopinya unik sekali, makanya saya mau ajak teman-teman ke sini. Ambil aja. Ya, ambil aja. Nah, ini adalah toko kopi yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, tadi ya sebelum live saya sudah sempat kenalan dulu sama pemiliknya, Pak Aci. Halo Pak Aci. Nah, Pak? Oh, loh, gimana terus saya mau wawancara Bapak? Oh, gitu ya udah. Oke, kebetulan Pak Acinya ya lagi sibuk. Nah, cuma saya mau informasi nih teman-teman. Jadi kopi Rase ini sendiri ya ini sudah 3 generasi nih. Pemiliknya Pak Aci. Ya. Pak Aci tadi sayangnya tidak berkenan untuk dilihatkan mukanya, cuma dia sudah mengizinkan saya untuk menyuting toko kopinya. Nah, jadi yang unik tentang toko kopinya Pak Aci ini ya, ini kita lihat nih, ya. Jadi kopinya digiling langsung teman-teman. Ya, kopinya dari kota Dapit. Nah, mungkin teman-teman di Jawa Timur pernah dengar, Dapit itu terkenal dengan perkebunan kopi ya, di dekat Lumajang. Jadi kopinya sama keluarganya Pak
aci ini didapat dari sana ya. Dan kopinya seperti ini nih teman-teman. Kopi bubuk rasa ini legendaris sekali ya teman-teman, di Malang dan sekitarnya, di Surabaya. Itu rasa sendiri artinya luwak, tapi sebenarnya ini bukan kopi luwak, ini hanya merek. Karena dulunya katanya kakeknya Pak Aci itu memang berpikir luwak itu dulu memang terkenal ya pada zaman kolonial Belanda, tapi kopi yang kotor katanya. Nah, tapi kalau kopinya sendiri ini kopi Robusta ya. Dan ini kopi ini sudah sangat legendaris, jadi banyak pelanggan yang datang ke sini untuk menjualnya kembali di berbagai toko-toko online. Nah, ini kopinya bisa dibeli seperempat, setengah kilo juga bisa. Ini suasananya. Nah, jadi kalau kita datang ke sini kita bisa melihat kopinya ini nih. Kopinya digiling langsung. Oke. Pak Aci, makasih banyak ya sudah mengizinkan saya mampir ke tokonya. Ya, sukses terus Pak Aci. Pak Aci ini juga orang keturunan Tionghoa yang masih setia ya menjalankan usaha kopi ya. Nah, kita jalan lagi yuk sedikit. Nah, ini kawasannya teman-teman, kawasan pecinan. Di kanan kiri saya terlihat masih banyak bangunan-bangunan Tionghoa juga ya, bangunan Tionghoa. Nah, ini kopi rasa juga. Nah, ini adanya Pak Aci nih. Ya, deh Pak Aci, kita lihat sebentar ya. Permisi Pak. Nah, ini juga. Ini adanya Pak Aci ya Pak ya? Ya. Adanya Pak Aci ya? Ya. Oh iya. Oh, saya dari YouTuber. Lagi ngerekam tentang pecinan. Tadi saya lagi wawancara tentang kopi rasa. Iya. Ini kopinya ya. Oke. Nah, cuma kalau di sini kopinya hanya dijual bentuk bubuknya saja ya, teman-teman ya. Kopi rasa iya gitu. Oke, kita jalan lagi. Ya, kita jalan lagi ya. Sayang sekali ya, Pak Acinya tadi tidak berkenan untuk diwawancara. Nah, jadi memang kekhasan pecinan di berbagai kota ya. Kadang-kadang suka ditemui juga banyak penjual kopi ya. Biasanya orang-orang keturunan Tionghoa ya. Ada yang menjual kopi bubuk ya, kayak tadi tuh Pak Aci. Ada juga yang kedai kopi yang sudah berusianya puluhan tahun ya. Saya pernah ke berbagai pecinan di berbagai kota, biasanya suka ada kedai kopi juga. Cuma kalau di sini saya tidak menemukan kedai kopi yang berusia hampir sudah lebih dari 100 tahun. Nah, ini beberapa contoh bangunan kuno Tionghoa ya, yang masih tersisa. Ciri khas bangunan-bangunan Tionghoa. Halo teman-teman yang baru bergabung, saya sedang melaporkan dari kawasan pecinan Malang. Nah, ini kita masih melihat suasana pasar Kebalen, pasar yang dikenal sebagai banyak penjual-penjual dari Madura ya. Nah, ini juga rumah-rumah khas orang Cina. Nah, jadi kalau di kawasan pecinan selain ada kelenteng, lalu biasanya juga ada penjual-penjual kopi ya, penjual kopi. Nah, ini juga yang unik kalau di pecinan Malang ini. Jadi ada toko jamu, tapi sayang waktunya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa ya. Saya tunjukkan aja tempatnya. Ini toko jamu 83. Ini sudah berdiri sejak 1910. Sudah lebih 100 tahun teman-teman. Toko jamu ibu ya. Ini juga pengelolanya orang keturunan Tionghoa ya. Tapi sayangnya bukanya sore. Bukanya jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nanti buka lagi jam 5 sore. Nah, itu di depannya juga ada toko jamu. Sama juga ya, tutup kalau jam segini, nanti akan buka lagi sore. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini rumah-rumah khas Tionghoa ya, yang tersisa juga di kawasan sini masih banyak. Nah, tadi kalau dari ceritanya Pak Aci, banyak orang-orang Tionghoa yang di sini sudah banyak yang pindah juga ya. Jadi hanya toko-toko, walaupun sebagian masih ada sih sedikit yang masih tinggal di sini ya. Karena sejak peristiwa tahun 66 waktu itu ya,
banyak orang-orang Cina, orang-orang keturunan Tionghoa yang akhirnya merasa tergusur dari daerah sini. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan singkat walking tour dari kawasan Pecinan Malang ya. Terima kasih sudah join, subscribe dan like di YouTube saya untuk simak jalan-jalan dari berbagai tempat menarik lainnya.